Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kami, yaitu dengan berada di salah satu outlet di belakang kampus, yaitu Juragan Sambal Wonocolo. Perkenalkan kelompok kami, yang pertama yaitu Ana Yuliana Maulidia, yang kedua Umnia Farah, ketiga Gading Putri Permatasari, keempat Khairul Nisa Tohar. Analisis yang pertama yaitu analisis SWOT. Menurut Rangkuti, proses identifikasi berbagai faktor yang dilakukan secara sistematis agar bisa merumuskan strategi organisasi dengan tepat. Analisis SWOT itu ada 4. Yang pertama strength, weakness, opportunity, threat. Strength yang berarti kekuatan. Kekuatan dari Juragan Sambal yang pertama, harganya yang terjangkau. Jadi harga terjangkau ini berkisar antara 5.000 sampai dengan 25.000. Yang kedua, variannya banyak, mulai dari ayam, bebek, dan sebagainya. Yang ketiga, pelayanannya baik. Yang keempat, tempatnya nyaman dan bersih. Analisis yang kedua yaitu weakness. Weakness berarti kelemahan dari Juragan Sambal. Yang pertama, pemanfaatan sosial media yang kurang maksimal. Jadi dalam penyebaran pemasaran dalam media sosial ini dirasa dalam kelompok kami ini kurang maksimal karena pada bagian media sosial ini tidak ada pemasaran yang kurang tepat lah, intinya gitu. Yang kedua yaitu pengaturan pegawai kurang optimal. Jadi dalam menurut kelompok kami pengaturan pegawainya itu misalnya di bagian apa, kadang di bagian apa, jadi kayak masih amburadul. Opportunity yaitu peluang. Yang pertama, banyak peminat. Yang kedua, otomatis juga membuka lowongan pekerjaan. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Keempat, adanya loyalitas konsumen. Yang keempat yaitu threat. Threat berarti tantangan. Tantangannya yaitu banyaknya pesaing. Jadi di dalam bisnis ini banyaknya pesaing antara sambal yang lain. Maksudnya beraneka macam olahan sambal yang lain. Yang kedua yaitu adanya wabah Covid. Dengan adanya wabah Covid ini, Juragan Sambal mulai dari Senin lusa kemarin, Juragan Sambal ini tutup karena adanya Covid tersebut. Terima kasih. Lalu selanjutnya analisis menggunakan metode kualitatif. Nah, di sini kita memakai matriks TAUS, di mana matriks TAUS ini adalah alat lanjutan yang digunakan untuk mengembangkan 4 tipe pilihan strategis, yaitu SO, WO, ST, dan WT. Nah, strategi SO itu adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Di Juragan Sambal, strategi SO itu keunggulan harga yang murah itu menjadi peluang supaya orang itu tertarik untuk membeli, seperti itu. Lalu strategi WO. Strategi WO yaitu menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Nah, di sini Juragan Sambal strategi WO-nya mempertahankan jangkauan dari sosial media. Lalu selanjutnya strategi ST.
Strategi SD adalah ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Nah, strategi SD ini di Juragan Sambal harus selalu mempertahankan kualitas makanan dan juga pelayanan supaya tetap bisa bersaing dengan yang lain, walaupun harga yang ditawarkan itu murah. Lalu yang terakhir ada strategi WT. Strategi WT itu adalah ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Di Juragan Sambal, strategi WT itu mempertahankan kinerja pegawainya dan juga bahan bakunya agar produk Juragan Sambal tetap memiliki ciri khas dari makanannya. Selanjutnya adalah analisis SWOT pendekatan kuantitatif. Kami menggunakan analisis SWOT yang dikembangkan oleh Pierce dan Robinson 1998. Analisis SWOT kuantitatif digunakan untuk mengetahui secara pasti posisi organisasi atau perusahaan yang sesungguhnya. Langkah-langkahnya adalah kita membuat tabel faktor internal yang terdiri dari faktor kekuatan dan kelemahan. Kemudian di sini ada skor. Skor ini sangat menentukan akurasi penilaian, namun yang lazim digunakan adalah angka 1 hingga 10 dengan asumsi nilai 1 berarti skor yang paling rendah dan 10 berarti skor yang paling tinggi. Kemudian juga ada bobot. Masing-masing poin faktor dilaksanakan secara saling ketergantungan. Artinya, penilaian terhadap suatu poin faktor adalah dengan membandingkan tingkat kepentingannya dengan poin faktor lainnya. Kemudian ada total. Total ini didapat dari perkalian skor dengan bobot. Setelah semuanya dikalikan, ketemulah total kekuatan dan total kelemahan. Dan kemudian dicari selisihnya. Untuk selanjutnya, untuk menentukan kuadran SWOT, kita menjumlahkan atau mengurangi jumlah kekuatan dan jumlah kelemahan untuk menentukan sumbu X-nya. Nah, di sini ditemukan hasilnya adalah 3, dan untuk menentukan sumbu Y, kita mengurangi jumlah peluang dan jumlah ancaman, yaitu hasilnya -2. Nah, jika dimasukkan ke dalam kuadran SWOT, maka akan ditemukan atau berada pada titik kuadran kedua, yaitu positif dan negatif. Seperti itu. Karena dari apa yang kami analisa itu ternyata kuadran SWOT-nya memasuki kuadran 2, maka posisi ini membuktikan bahwa sebuah organisasi yang kuat tetapi menghadapi tantangan yang besar. Saran taktik yang diberi yaitu diversifikasi strategi. Maksudnya adalah organisasi berada pada situasi mantap namun juga menghadapi sejumlah tantangan berat, sehingga diperkirakan roda organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus berputar jika hanya bergantung pada taktik sebelumnya. Oleh karena itu, organisasi disarankan untuk mulai memperbanyak variasi strategi taktisnya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.